Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Ari Wibowo Project. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips untuk melakukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022 jenjang SMP tahun 2022. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, ini ya. Di halaman utama di situs selamat datang di PPDB Dinas Pendidikan Kabupaten Gerobokan, di mana jalur pendaftaran itu dibagi menjadi 4. Nah, ini dibagi menjadi 4 jalur. Yang pertama adalah jalur zonasi, yang kedua afirmasi, yang ketiga jalur prestasi, dan yang keempat adalah perpindahan tugas orang tua. Nah, disinilah penentuan atau tips untuk Bapak Ibu bisa memilih. Bapak Ibu pilih jalur zona, afirmasi, atau prestasi, atau perpindahan tugas orang tua. Nah, kali ini saya akan membahas terkait dengan zonasi sama prestasi. Kalau afirmasi sudah jelas. Nah, ini kalau zonasi yang bisa mendaftar sesuai dengan PP. Nah, ini kita perhatikan. Sesuai dengan PP, penempatan dan jalur zonasi didasarkan pada pemeringkatan jarak calon peserta didik baru terdekat ke sekolah. Jarak dimaksud adalah jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang dihitung berdasarkan jarak tempuh dari kantor desa atau kelurahan ke sekolah, bukan rumahnya. Terus yang ketiga, jika calon peserta didik baru memiliki jarak yang sama, maka penempatan berdasarkan usia yang lebih tinggi yang diprioritaskan. Ini maksudnya gini. Terdapat 2 anak jaraknya 1 km sama. Namun yang diambil hanya 1 misalnya. Nah, ini diprioritaskan berdasarkan usia yang lebih tua. Terus yang keempat, jika jarak domisili maupun usia calon peserta didik sama, maka prioritas pada yang daftar terlebih dahulu. Nah, ini prioritas keempat adalah yang pendaftar terlebih dahulu. Kalau usianya sama, jaraknya sama, berarti rankingnya kan sama. Kita ambil jarak atau pendaftaran yang lebih dahulu. Terus untuk jalur prestasi, nah ini Bapak Ibu yang perlu diketahui. Ini tipsnya. Bapak Ibu kalau mendengar jalur prestasi pasti sudah minder, sudah berpikir anakku ki nggak punya prestasi, atau anak saya tidak punya prestasi, tidak punya piagam. Padahal anak Bapak Ibu adalah peringkat 1 di sekolahnya. Namun putra Bapak Ibu tidak pernah dapat piagam penghargaan, sertifikat, atau piagam kejuaraan seperti itu. Nah, jadi jalur prestasi adalah penempatan jalur prestasi didasarkan pada pemeringkatan jumlah nilai prestasi yang merupakan penjumlahan nilai rata-rata rapot 5 semester terakhir dengan nilai piagam atau sertifikat penghargaan yang memiliki jumlah nilai prestasi lebih tinggi diprioritaskan. Yang kedua, nah ini yang dimaksud poin A ya. Poin A ini misalnya gini. Putra Bapak Ibu memiliki jumlah nilai 28. Nih ya. Ini tak contohkan nih siswa A. Tanpa piagam. Tanpa no piagam. Nah, terus siswa B nilai rapotnya 5 semester, rata-rata rapot 5 semester jumlahnya adalah misalnya 24. Nah, plus memiliki piagam peringkat 3 tingkat kabupaten. Peringkat 3 kabupaten itu kalau nggak salah poinnya 1/4 kalau nggak salah, 1,25. Kalau dijumlah hanya jumlahnya baru 25,25. Nah ini. Nah, dalam seleksi penempatan jalur prestasi didasarkan pada peringkatan jumlah nilai prestasi yang merupakan penjumlahan nilai rata-rata 5 semester plus piagam. Nah, ini siswa A tanpa piagam nilainya 28 dan siswa B plus piagam nilainya baru 25,25. Nah, ini secara pemeringkatan walaupun putra-putri Bapak Ibu tidak memiliki piagam, berarti putra Bapak Ibu yang diterima ini, karena nilai rata-rata rapotnya adalah totalnya 28. Nah, ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu.
Jadi jangan takut untuk mengambil jalur prestasi, karena jalur prestasi setiap sekolah adalah paling tidak ada sekitar 20 sampai 30% yang diambil. Itu sekitar antara 70 siswa sampai dengan 120 siswa. Nih, perlu diketahui. Terus poin B, jika calon peserta didik baru memiliki jumlah nilai prestasi sama, maka penempatan berdasarkan jarak domisili terdekat ke sekolah diprioritaskan kalau nilainya sama. Terus poin ketiga, jika calon peserta didik baru memiliki jumlah nilai prestasi maupun jarak yang sama, maka penempatan berdasarkan usia yang lebih tinggi diprioritaskan. Ini usianya. Yang pertama adalah jaraknya dahulu, yang pertama adalah jumlah nilai, yang kedua adalah berdasarkan jarak, yang ketiga berdasarkan usia tertinggi. Jika prestasi sama, jarak domisili sama, usia juga sama, maka yang daftar duluan yang diprioritaskan. Ini untuk jalur prestasi Bapak Ibu. Nggak usah takut daftar jalur prestasi. Nah, untuk itu ya, nggak usah takut daftar jalur prestasi. Pokoknya lihat dulu jumlah nilai rata-rata 5 semester rapot putra putri Bapak Ibu. Nanti caranya begini Bapak Ibu. Nah, di halaman PPDB ini jurnal nilainya itu diupdate setiap hari. Bapak Ibu bisa mantau lewat handphone. Ini misalnya kita klik prestasi. Nah, setelah itu di bagian atas ini ada menu-menu. Kita klik di bagian seleksi. Nah, kita pilih putra putri Bapak Ibu tadi daftar di mana. Ini misalnya 1 berarti. Nah, di sini sudah ada nilai akhir. Nah, sudah ada nilai akhir. Nilai akhirnya seperti ini. Nah, ini sudah ada 2 orang yang daftar. Ini dengan prestasi nih, belum lapor diri. Ini belum lapor diri. Nah, ini sudah daftar. Nilainya seperti ini, 101 dan lain sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum mendaftarkan atau memilih jalur pendaftaran 4 ini, Bapak Ibu cek di hasil dulu. Nih, seleksi. Nilai akhir putra putri Bapak Ibu itu kira-kira ada di peringkat berapa di jalur prestasi. Kalau seumpamanya tidak bisa daftar di jalur zonasi. Nah, ini tipsnya. Perlu Bapak Ibu ketahui, di jalur prestasi itu tidak menuntut semuanya memiliki piagam. Itu perlu ditekankan untuk Bapak Ibu wali murid calon peserta didik baru tahun ajaran 2022. Nah, itu mungkin tips dari saya pada sore kali ini. Pilihlah dengan bijak daftar jalur pendaftaran PPDB online tahun pelajaran 2022-2023 jenjang SMP Kabupaten Gerobokan. Sekian dari saya, Ari Wibowo Project. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel YouTube Ari Wibowo Project, karena subscribe itu gratis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.